Disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan pepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo, sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih ya oknum-oknum yang lain, dan ternyata modusnya ya itu aja kan ya. Jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat, ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat, karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice masih bekerja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya kasus yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast, ya bisa menghubungi kami Fusion TV di 08 111534489. Katanya ayahnya Eki nggak merespon chat ya sampai saat ini. Itu sudah seberapa banyak sih mungkin usaha kalian untuk menghubungi orang tuanya Eki? Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon. Ya tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Hotman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri. Ya kita nggak bisa mengatakan itu kenapa gitu, Pak. Itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, mesti kita mau paksa. Hotman Paris mengungkap kecurigaannya terhadap Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang anaknya menjadi korban kasus Vina Cirebon. Hotman heran mengapa Rudiana tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait kasus ini dan tidak merespon supaya komunikasi dari Hotman. Ibtu Rudiana, yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, diduga takut membahas kasus anaknya karena terancam kehilangan jabatannya. Hotman merasa Rudiana, sebagai polisi dan ayah korban, pasti memiliki bukti penting tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Meskipun Hotman telah berusaha menghubungi Rudiana melalui berbagai cara, termasuk media sosial, Rudiana tidak memberikan respon. Hotman mendesak Rudiana untuk berbicara dengannya agar bisa mengungkap kebenaran dan menangkap pelaku yang masih buron. Rudiana sempat muncul dalam video yang meminta masyarakat berhenti berasumsi liar tentang kasus ini dan menegaskan bahwa ia terus berupaya mengungkap kasus anaknya dan Vina. Namun, warganet mengkritik polisi karena dianggap lambat dalam menyelesaikan kasus ini. Hotman Paris menduga ada sesuatu yang ditakutkan Ibtu Rudiana sehingga enggan membuka komunikasi. Padahal, Rudiana pernah mengklarifikasi melalui video bahwa ia adalah ayah kandung Eki dan meminta masyarakat berhenti berasumsi liar. Rudiana juga menegaskan terus berusaha mengungkap kasus ini bersama reskrim. Namun, kritik terhadap polisi terus berdatangan karena 8 tahun setelah kejadian, pelaku utama dan 2 pelaku lainnya belum tertangkap. Hotman Paris mengajak Ibtu Rudiana untuk bekerja sama dalam mengungkap 3 pelaku yang masih buron. Ia merasa, dengan bantuan Rudiana, mereka dapat lebih cepat menemukan pelaku dan memberikan keadilan bagi Vina dan Eki. Sementara itu, Rudiana baru saja menerima penghargaan Person of the Year 2023 dari media lokal di Cirebon atas jasanya dalam pencegahan kenakalan remaja. Meski begitu, kasus ini tetap menjadi perhatian publik dan banyak yang menuntut kejelasan serta keadilan bagi korban.